Sama-sama kami muliakan segenap para asatidz, Ustaz Selamat, Ustaz Sidhi beserta keluarganya, hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama meramaikan majelis ilmu, bersama-sama duduk untuk menuntut dan mencari ilmu. Maka kita niatkan selama kita hidup, niatkan untuk terus mencari ilmu, menggali ilmu, menuntut ilmu. Kalaupun kita meninggal dunia, insya Allah kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan alim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam senantiasa terlibat curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-hadis zamin, hadis yang ke-8, hurmatu damil muslim wa malihi. Sampailah kita ke hadis yang ke-8 di dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang judulnya adalah hurmatu damil muslim wa malihi. Kehormatan darah orang Islam dan juga kehormatan hartanya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 ini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, datang dari Ibnu Umar, namanya Abdullah. Kalau sudah ibn di depannya berarti Abdullah. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar Abdullah bin Umar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sehingga sahabat Umar bin Khattab ini punya anak, diantaranya adalah Sayyiduna Abdullah. Beliau termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, dengan ibadahnya. Beliau banyak meriwayatkan hadis sampai 2000 lebih hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi kalau Rasul itu bersabda, kalau Allah Ta'ala berfirman, ini supaya kita beradab. Ya, kalau Rasul bersabda, Allah berfirman, kalau manusia berucap berkata. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu, saya diperintah. Siapa yang memerintahkan Nabi? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. An uqatilan nas, saya diperintah oleh Allah untuk membunuh, untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu, sampai manusia bersyahadat, sampai manusia yakin kepada Allah, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus shalah, dan sampai mereka menegakkan salat. Wa yutu zakah, dan sampai mereka mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka jika mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku. Apanya yang terjaga? Darah mereka tidak boleh dibunuh. Wa amwalahum, dan juga terjaga harta mereka tidak boleh dirampas. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis yang ke-8 ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwasanya beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia. Tidak disebutkan memerangi jin. Padahal Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah, menyebarkan Islam bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada para jin. Jin ibrit, jin tomang, jin nabomani. Tapi Rasul tidak diperintahkan untuk memerangi mereka para jin. Yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia, membunuh manusia, dan bukan sembarang manusia yang harus dibunuh, yang harus diperangi, bukan sembarang manusia. Kenapa Rasul diperintahkan untuk memerangi manusia? Sampai kapan? Hatta yashhadu, sampai mereka semua bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Gusti Allah. Sampai mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka melaksanakan sholat, sampai mereka mengeluarkan zakat. Di sini tidak disebutkan sampai mereka melaksanakan haji dan sampai mereka berpuasa. Ya kan? Padahal haji dan puasa juga termasuk rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, haji bagi yang mampu. Akan tetapi di dalam hadis ini hanya 3 saja. Rasul diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka sholat, sampai mereka membayar zakat. Kenapa haji dan puasa tidak disebut? Maka dijawab oleh ulama, kemungkinan waktu turunnya perintah itu belum diwajibkan ibadah haji, belum diwajibkan berpuasa. Itu kata ulama. Sehingga Rasul diperintah untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi, mereka bersyahadat, sampai mereka masuk agama Islam, melaksanakan sholat, dan sampai mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka sudah menerima apa yang diperintah oleh Rasul, mau bersaksi, mau bersyahadat, mau sholat, mau membayar zakat di hadapan Rasul, mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Harta mereka, jiwa mereka terjaga. Artinya tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, karena mereka sudah bersyahadat, mereka sudah ikrar, walaupun syahadat mereka sebatas lisan saja.
Nah, ya kan, sebatas lisan saja, lisannya mau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun di dalam hatinya tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau zakat. Tapi yang dipandang oleh Rasul zahirnya saja. Kalau sudah zahirnya mau syahadat, sudah berarti dia Islam. Hartanya dijaga, jiwanya dijaga, tidak boleh diperangi. Lalu kenapa hadis ini turun? Kenapa Rasul diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, untuk membunuh manusia? Kalau kita tidak tahu sabab nuzulnya, maka seakan-akan hadis ini radikal. Iya, waduh, hadisnya radikal. Kanjeng Nabi dikongkon ning Gusti Allah merangi manusia, dikongkon ning Gusti Allah mateni manusia, radikal ke hadis. Ya, maka kalau kita hanya membaca terjemah saja tanpa syarah, tanpa keterangan, ya bisa jadi waduh, Islamnya membahayakan. Tiba-tiba gawe bom ya. Kayak Amrozi, gawe apa wah segala macam, radikal. Lalu kenapa Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia? Manusia di sini adalah orang-orang kufar yang selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan keislamannya, mengajak mereka masuk Islam, akan tetapi Rasul dan para sahabatnya dicaci, dimaki, disakiti selama puluhan tahun, dan mereka semua kuat, mereka semua sabar. Dihina wis menang bae. Ya, ngajak mereka supaya iman kepada Allah, disakiti menang bae, liklawan. Ya, bahkan ingin dibunuh ya menang bae. Ya, tidak ada perlawanan. Sehingga apa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya suwe-suwe masa menang baik, ya masih dilarang menang baik. Sampai kapan harus bertahan? Maka mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Aswad dan lain sebagainya, mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun. Ketika kami belum masuk Islam, kami ini mulia. Ya, kami ini ditakuti, disegani ketika kami masih musyrik, ketika kami belum masuk ke agama Islam. Falama amana sirna adillah. Akan tetapi ketika kami beriman, ketika kami sudah masuk ke agama Islam, sirna adillah, kami ini menjadi cengeng, menjadi cemen, menjadi hina. Kenapa? Ya tadi dipukul, diperintahkan untuk sabar saja, dihina sabar baik, disakiti sabar baik. Ya, diperintahkan untuk bersabar, bukan untuk melawan, apalagi untuk membunuh mereka, tapi untuk sabar, dan sabar. Ya, suwe-suwe para sahabat entok sabar. Akhirnya protes nih Kanjeng Nabi, lah sabar baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kata sahabat, fa'dzan lana fi qitali haula. Ya Rasulullah, izinkan untuk kami untuk memerangi mereka semua. Nah, ya, ini sahabat minta izin. Sebelum memerangi mereka, izin dulu. Sebelum membunuh mereka, izin dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innahum qad adzawna, sesungguhnya mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrik telah menyakiti kami. Fayaqulu lahum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kufu aydiyakum anhum, tahan tangan-tangan kalian dari memerangi mereka. Engkau dikit aja buru-buru, sabar. Aja main bacok bae. Sedikit sabar.
Fa ini lam umar biqitalihim. Dari Kanjeng Nabi, sesungguhnya saya belum diperintah oleh Allah untuk memerangi mereka. Ya, jadi tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa hajaru ilal Madinah. Kemudian ketika Rasul bersama para sahabatnya hijrah ke kota Madinah, adzina lahu fil qital idza tada'ahul kufar. Rasul dan para sahabatnya telah mendapatkan restu, mendapatkan izin untuk memerangi mereka orang-orang kufar idza tada'ahu, apabila mereka memulai. Ya, kalau mereka sudah memulai menyerang, maka silahkan serang. Mereka sudah mulai membunuh, maka silahkan bunuh mereka. Ya, tapi kalau mereka tidak memulai, jangan. Ya, tapi kalau mereka memukul duluan, pukulan maning. Ya, sudah dapat restu, dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ahalalahu al-ibtida bihi fi ghairil ashhuril hurum. Nah, itu salah satu sebabnya. Nah, sehingga Allah Ta'ala perintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi mereka. Karena sudah terlalu lama bersabar, terlalu lama menahan sakit, terlalu lama menahan godaan, cemooh, hinaan dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik. Nah, sehingga ketika Rasul bersama para sahabatnya hijrah, baru di situ beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jangan diam ketika diserang oleh musuh lawan. Ketika dipukul-pukul, ketika mereka berusaha membunuh mereka. Ya, baru mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangi mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrik sampai mereka iman. Mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Gusti Allah. Wa yuqimus shalah, dan sampai mereka menjalankan salat. Ini saking pentingnya rukun-rukun Islam. Ya, saking pentingnya syahadat, saking pentingnya salat, pentingnya zakat, pentingnya puasa, pentingnya ibadah haji bagi yang mampu. Dan yang penting setelah syahadat adalah salat. Ya, karena setiap orang bisa bersyahadat, setiap orang Islam harus menjalankan salat. Yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti di akhirat adalah salatnya. Bagaimana salatnya? Oh, baik, bagus. Maka amalan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salatnya nggak baik, nggak bagus, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mendapatkan restu, izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala melawan mereka, memerangi mereka, membunuh mereka. Setelah sekian lama Rasul dan para sahabatnya bertahan, ya, bertahan dengan kesabarannya. Baru mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melawan mereka, membunuh mereka sampai mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Wa warada fil hadis sahih, dan telah ada di dalam hadis yang mulia man qala la ilaha illallah wa maddaha hudiman lahu arba'atu alaf dan minal kabair. Di dalam hadis Rasul bersabda, man qala, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkan kalimat la ilaha illallah, dihayati, direnungi di dalam hati, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Gusti Allah. Hudimat lahu arba'atu alaf, maka akan dihancurkan baginya 4.000 dosa.
minal kabair, yang termasuk dosa-dosa besar. Maka ulama kita mengajarkan, ya diantaranya Habib Abu Bakar As-Siddiq bersih itu mengajarkan la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman ila akhirih. Nah, itu baca ya supaya apa? Supaya kita semua tetap dalam keadaan iman, Islam, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain itu kalimat la ilaha illallah bisa menghapus 4.000 dosa-dosa besar. Alhamdulillah. Wajah fil athar, dan juga telah datang di dalam athar, innal abda idza qala la ilaha illallah a'tahu Allah min as-sawab bi adadi kulli kafirin wa kafiratin. Orang yang mengucap la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala sebanyak orang kafir laki-laki dan perempuan. Anak pira jumlah wong kafir coba hitungan. Ya ning Indonesia bae akeh. Apa mana ning barat bilang-bilang. Nah sebanyak itulah Allah Ta'ala memberikan pahala bagi orang yang mengucap la ilaha illallah. Dan alhamdulillah tahlil dibacakan la ilaha illallah. Di dalam ratib ada la ilaha illallah. Di dalam maulid juga ada subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu termasuk zikir yang paling afdal. Di antaranya mengucap la ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain, tidaklah manusia mengucapkan la ilaha illallah, melainkan ucapan la ilaha illallah itu berjalan melewati dosa, dosanya terampuni, melewati maksiat, maksiatnya terampuni. Alhamdulillah. Nah, sehingga sampai mereka bersaksi, sampai mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka menjalankan sholat dan mereka mengeluarkan zakat. Kalau sudah mau masuk ke dalam agama Islam, berarti mereka haram untuk dibunuh. Ya, nggak seperti zaman sekarang, tukaran setitik, ya main bacok-bacok baik. Kemarin bocah nom, geng motor, ya samurai kira-kira sniper setengah. Berarti aku mau kayak modern dulu ya. Kalau motoran samurai kalau dalam buru-buru kering ya. Na'udzubillah ini. Sudah tidak ada rasa belas kasihan di dalam hati mereka terhadap sesama umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesama muslim ini saudara. Ya, bukan saudara kandung, tapi ya saudara seiman, seislam. Maka kita harus saling sayang, saling bersatu, saling mendukung. Nah, sehingga kehidupan ini aman, tentram, beli ribut baik. Ya, masing-masing kudu bisa menjaga ya ambisinya, menjaga hawa nafsunya, jangan sampai merugikan orang lain. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal jangan merugikan orang lain. Wis selamat loh. Ayo, lebih bisa dimupai manfaat. Wis yang penting orang merugikan, alhamdulillah. Ya, makanya kalau ada majelis datang. Ya, ramaikan majelis dimanapun majelisnya, aja diem baik. Ya sebab engkau pula sampean kabeh bakalan nyesel beda teus meninggal dunia lagi urip tio baik dikelem ngaji, dikelem kumpul ya. Idza mata Adam ingqata amalahu illa min salas. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu tertidur makin melek. Tapi dari sahabat Ali turu.
Ya, idza matu intabahu, kalau sudah meninggal dunia baru sadar. Wah, betapa besarnya orang baca burdah pahalanya. Betapa besarnya orang yang duduk di majelis ilmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang duduk di majelis ilmu paham, walaupun sesaat sebentar, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada menyambangi 1000 orang sakit, lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Cuma sembahyang sunnah di 1000 rakaat, sembahyang tarawih baik, ya pira tarawih telulikur, iya rajin pertama nih paling hari pertama rajin, loro rajin, seminggu masih kuat. Bakal sarapan raya duduk mau musulah, duduk mau masjid, mau pasar, duduk lambi, duduk jabur, sibuk ya sampai mereka meninggalkan sholat tarawih. Bosan tidak sembahyang sembahyang, anggar disuki-suki, sehingga kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan kesempatan emas ini untuk selalu meramaikan majelis-majelis ilmu. Gunakan waktu kita untuk menuntut ilmu. Ya wis makin beli paham gak sih, penting melu dodok. Ya, sebab wajibnya itu bukan pahamnya, bukan. Wajibnya itu menuntut ilmu. Ya, kalau pahamnya nggak wajib. Iya, ngartinya nggak wajib ngerti. Ya, yang wajib itu duduknya kita menuntut ilmu. Bagian beli paham gak sing penting melu dodok. Bagian beli ngerti sing penting melu dodok. Insya Allah oleh berkah ilmu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang mudah-mudahan diberi kemudahan untuk melunasi hutangnya, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil خاتمة. آمين يا حبيبنا الصالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.